Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Apakah Alphard sekarang jadi mengecil? Ini grillnya mirip sekali Alphard, tapi ini bukan mobil yang seukuran Alphard, bahkan jauh lebih kecil. Ini adalah merek baru yang dikenalkan pertama kali di Indonesia, pertama kali diperlihatkan di IMS 2025. Ini adalah Honri Boma EV. Dan di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda apa saja detailnya yang dimiliki dan apakah worth it untuk dimiliki dengan harga tidak sampai 200 juta rupiah. Ini adalah review first impression dari Honri Boma EV. Mobil ini mungil, panjangnya tidak sampai 4 meter, bahkan hanya 3,5 meter panjang dari mobil ini. Tapi mobil ini disiapkan oleh Honri sebagai mobil berukuran mikro yang lega di dalam serta mengusung teknologi modern serta kualitas yang lumayan premium. Setidaknya itu yang mereka cita-citakan dengan mobil ini. Honri itu apa sih? Honri itu perusahaan di Cina yang sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1995 membuat mobil, dan di tahun 2014 mereka mengubah strateginya menjadi spesialis mobil berukuran mikro seperti ini. Mereka ingin membuat personal mobility dengan mobil yang ukurannya compact, range yang mencukupi, tidak usah terlalu jauh, tapi yang jelas mobilnya memiliki harga terjangkau, ruang yang lega, serta teknologi yang baik untuk Anda bawa sehari-hari. Nah, Honri Boma EV ini ditawarkan di Indonesia dengan harga 199 juta rupiah. Itu harga khusus selama IMS. Sedangkan setelah IMS mungkin ada penyesuaian harga. Mobil ini akan dirakit di Indonesia nantinya. Tapi sekarang di pameran ini ada 3 unit yang ini masih diimpor langsung dari Cina untuk bisa dilihat oleh pengunjung IMS, sehingga Anda bisa lihat karena nanti speknya juga akan sama dengan ini. Nah, melihat harganya, artinya pesaing dari mobil ini adalah Wuling REV Lite dan juga mungkin VinFast VF3 yang baru saja meluncur. Namun Honri Boma EV ini memiliki satu keunggulan, yaitu dia memiliki 4 pintu, jadi lebih praktis. Kemudian wheelbase-nya hampir 2,5 meter dan diletakkan benar-benar di ujung dari mobil untuk membuat profil seperti kei-car di Jepang. Kei-car itu mobil ukurannya nggak terlalu besar tapi dalamnya sangat lega. Nah, sebelum kita bicara mengenai penggeraknya semua, kita coba dulu bagaimana leganya di belakang. Lihat ini, leganya brutal sekali. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan seperti limusin di belakang leganya, headroom juga lega. Posisi duduk memang agak tegak, tapi ini bangkunya lumayan empuk, cukup nyaman di belakang. Bahkan untuk di kelasnya, untuk mobil di bawah 200 juta rupiah, apapun nggak usah yang EV, sepertinya ini adalah yang terlega untuk hatchback seperti ini. Tapi memang kekurangannya adalah, saya akan keluar, kita lihat bagasinya. Dengan bangku tegak, bagasinya jadi kecil sekali. Hampir tidak ada bagasi yang di sini, benar-benar hanya untuk tas kecil. Kalau misalnya mau bawa barang, baru ini harus dilipat. Nah, baru dia bisa membawa barang banyak. Tapi ini sorry, oh dia harus saya lipat dulu.
ini tidak bisa dilipat. Artinya pelipatannya kurang baik nih pelipatannya nih. Dia nggak bisa rata, bahkan membentuk sudut seperti ini. Jadi ya lupakan saja kalau Anda berencana mau membawa barang yang banyak dengan mobil ini, karena kapasitas bagasinya kecil dan pelipatan bangkunya juga tidak praktis. Tapi at least kita balik lagi ke belakang. Untuk menjadi penumpang belakang di sini benar-benar super lega. Ya sesuai dengan filosofi mobil ini dibuat adalah untuk city car, untuk perkotaan. Jadi barang-barang ya udah taruh di sini aja deh di lantai. Lantainya juga gede banget. Ada cup holder di pintu masing-masing satu dan ada satu lagi di tengah. Tapi sayangnya tidak ada USB slot. Kenapa sih mesti nggak ada? USB slot itu kan tidak mahal sama sekali ya. Pasang aja ada 2 di sini gitu ya. Jadi menyenangkan penumpang yang di belakang. Material ya seperti diprediksi dengan harga segini ya, Anda nggak mungkin expect material yang soft. Jadi ini materialnya keras semua. Dan bukan material yang terkesan mahal. Nah tapi bagian depannya ini menarik. Dia ada 2 layar. Ini jok depannya jauh lebih keras dibandingkan jok belakangnya. Kurang nyaman kekerasannya ini. Kalau saja bisa pakai busa yang sempuk di belakang akan jauh lebih baik, karena bentuk kursinya sendiri sebenarnya lumayan suportif. Tapi ini bukan kursi yang nyaman. Anyway, bentuknya itu modern. Dashboardnya rendah, kemudian visibilitasnya luas ke depan, ke samping, ke belakang. Bentuk setirnya juga funky dengan flat bottom. Ada 2 buah layar, yang ini juga resolusinya lumayan bagus, tapi memang hanya fungsi-fungsi basic sekali ya di sini. Tidak ada yang terlalu modern, bahkan saya juga belum tahu apakah dia bisa Apple CarPlay atau Android Auto. Tidak ada menunya di sini. Di sini masih ada laci. Lacinya kecil sekali. Tapi aduh, ini harus dibanting. Kalau pelan-pelan tuh nggak mau tuh. Harus dibanting seperti ini. Nah ini plastik-plastiknya juga plastik-plastik keras ya. Di sini ada ornamen yang menggambarkan teknologi modern, tapi ini hanya ornamen ya, nggak ada fungsi apa-apa di sini. Semua fungsi di layarnya. Panel AC-nya mirip sekali dengan yang digunakan di Wuling REV. Dan dia AC-nya hanya single zone, dia hanya ada dingin, panas, tapi dia punya pengatur arah AC. Nah, ini bagus. Audio semua ada di layar. Lampu wiper tidak ada fungsi auto. Ada pengatur audio di setir. Di kiri ini yang seharusnya untuk fitur ADAS atau cruise control ini tidak ada, jadi hanya dummy di sini. Posisi nyetirnya sendiri agak canggung ya posisinya, bukan posisi yang sangat ergonomis, tapi kalau dibandingkan dengan Wuling REV ini lebih bagus. Tapi kalau dibandingkan VinFast VF3 ini lebih buruk. VinFast VF3 lebih bagus posisi berkendara. Jadi ini hanya lebih bagus dari Wuling REV. Transmisi ada di tengah seperti ini, mirip Wuling juga ya sebenarnya ya, hanya R&D. Kalau mau parkir harus rem parkirnya. USB slot hanya disediakan 1 di depan, USB A itu juga. Ada beberapa cup holder di mobil ini, 1 di belakang yang udah saya sebut, kemudian ada di bagian pintu, juga di bagian tengah ini. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, ini by the way adalah kapal api signature Strong. Ini yang selalu disiapin oleh kru atau driver kalau misalnya kita mau review mobil, mau berkendara, supaya kita makin semangat berkendaranya. Karena ini cocok sekali menemani kita saat berkendara, bisa menjaga semangat dan fokus saya. Apalagi ini juga praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi cocok sekali untuk menjadi teman nyetir. Tinggal stok sebelum berkendara, taruh kapal api signature Strong di cup holder seperti ini, dan kita siap berkendara dengan semangat. Minum dulu karena saya di sini nggak bisa berkendara kan. Karena mobilnya di dalam showroom, mendingan kita minum dulu.
Ini rasa kopinya strong, bikin semangat makin on. Dan sekarang kita langsung lanjutkan review dari Honri Boma EV. Semuanya sangat basic, tapi lampunya sudah LED. Ya ini memang mobil untuk dibawa sehari-hari, mobil yang hemat energi, ramah lingkungan, praktis. Tapi seberapa jauh dia bisa berjalan dengan sekali charge? Kita bahas di luar. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara range, memang range-nya tidak terlalu jauh. Mobil ini memiliki baterai 18,5 kWh, yang mana itu kecil sekali. Tapi dia bisa menempuh klaimnya 200 km. Artinya 1 kWh kira-kira bisa menjalankan mobil ini hampir 11 km. Yang mana itu akan sangat menghemat pengeluaran Anda. Tapi aktualnya berapa kita harus coba nanti ketika kita sudah bisa pinjam mobil ini. Nah, baterai tersebut menyimpan listrik, yang listrik itu untuk menggerakkan motor di depan yang bertenaga 30 kW alias 40 HP. Iya, jadi tenaganya juga sangat mirip dengan Wuling Air EV dan top speed hanya 100 km per jam. Iya, jadi mobil ini memang peruntukannya untuk dalam kota ya, karena kalau keluar kota range-nya sangat terbatas, hanya 200 km. Tapi ada berita baiknya, dengan top speed hanya 100 km per jam, Anda nggak mungkin kena tilang kecepatan. Karena nggak bisa ngelewatin kecepatan maksimum di jalan tol. Nah, sebelum kita lanjutkan reviewnya nih, mumpung kita dapat waktu sebentar, jadi kita nggak bisa nyoba di luar, kayaknya mereka nggak punya unit untuk di luar pameran, tapi kita bisa nyoba di dalam pameran walaupun di area kecil. Ini kuncinya sih seperti kunci VW Audi ya, walaupun ada logonya di sini. Tapi ini kunci yang sangat familiar. Tapi nggak perlu dicolokin, kita tinggal taruh aja. Ya, kita coba seperti apa sih rasanya. Tidak bisa di starter. Ini nggak ada colokannya padahal di sini. Ntar saya nggak mau nanya. Saya benar-benar pengen cari sendiri nih gimana caranya starter ini mobil. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Oh, injek rem, tapi mau agak keras nginjek remnya. Oke, ini baru ready. Oh, sennya ada di sebelah kiri. Ada kamera parkir loh. Not bad. VinFast aja nggak ada kamera parkirnya. Aku udah masuk D, nggak mau digas. Kenapa nggak mau digas? Oh, di sininya D. Lihat deh. Di sininya D. Tapi di situnya N. Kok bisa? Harus diulang lagi. Ah, baru. Oh, jadi di sini hanya posisinya saja, dia belum tentu masuk. Nih seperti kayak sekarang nih, karena tadi nginjek remnya kurang dalam, jadi di sininya R, tapi di sininya N. Artinya kita harus ngelihat selalu yang di indikator. Dia ada tutududut. Oh, ini benar-benar harus dalam ngeremnya ya. Ini nggak bisa high speed ya, dan dia nggak bisa di luar pameran. Jadi kita pelan-pelan aja, cuma ngerasain setirnya. Setirnya lumayan enteng, tapi nggak enteng-enteng banget sih. Mana bisa? Nggak bisa ini. Nah, jadi dia kalau berhenti, dia ada auto hold-nya. Nah, ini ada auto hold seperti ini. Radius putarnya kecil ya, makanya ini di dalam boot aja dia bisa lewat. Ini apa sih? Kecil banget space-nya. Tapi bisa loh.
Dia bisa lewat loh dengan space sekecil ini. Wih, ini dapet apa enggak, wih? Kayaknya nggak dapet deh. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Susah juga nyetir di dalam ternyata. Nggak segampang kalau di luar gitu. Pas sekali ya. Oke lah, nggak begitu gampang nyetir di dalam pameran. Tapi setirnya dia lumayan enteng. Kemudian dia ada auto hold-nya ya. Jadi ada fungsi auto hold-nya, dan tadi satu yang saya tahu, dia kalau misalnya mau pindah gigi itu harus agak dalam ngeremnya, karena kalau nggak dalam ngeremnya kita bisa masuk D seperti ini, di sini tetap N. Jadi ini lampu nih mekanikal sekali nih. Ini lampu hanya terhubung dengan tuasnya. Tapi yang benar-benar terjadi adalah yang di layar ini. Sini. Nah, kita bisa lihat juga apa yang ada di dalamnya. Basic ya. Ada ini auto setting nih, pasti settingan mobil. Ini baterai 83%, driving range-nya 86 km. Ada agak mencurigakan nih, karena 100% kan 200. 43%, 86 itu benar-benar 43/100 dikali 200 itu 86. Kayak di Wuling REV juga hanya matematika sederhana gitu, bukan melihat gaya mengemudi. Tapi ya nggak apa-apa, ini mobil simpel sekali teknologinya. Tapi ininya lumayan keren, modern gitu kelihatannya. Oke, kita lanjutkan reviewnya di yang silver tadi. Well, menarik sih konsepnya. Bikin seperti K-Car bertenaga listrik dengan harga jauh di bawah K-Car. Ya, tapi Honri ini masih banyak yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen di Indonesia. Saat ini belum ada jaringan purna jual yang luas, baru hanya ada satu showroom saja, dan mobil ini akan melakukan delivery pertamanya itu mungkin di pertengahan tahun, dan menurut mereka itu juga sudah dalam produksi yang CKD. Tapi berapa banyak dealership yang nanti akan dimiliki oleh merek baru ini masih belum diketahui. Jadi Honri perlu segera melakukan perluasan after sales service kalau ingin merek ini dipercaya, karena rival-rivalnya seperti Wuling ataupun VinFast sudah memiliki jaringan after sales yang sangat luas. Well, selamat datang Honri Boma EV di Indonesia. Semoga mobilnya beneran enak dan semakin meluas dan memberikan produk-produk yang bagus di Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin melihat lebih dekat lagi unitnya, bisa langsung ke booth Honri di Hall B IMS 2025. Dan jangan lupa untuk selalu sedia kopi hitam siap minum untuk menjaga semangat berkendara. Kapal Api Signature, teman semangat setiap hari. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.